الطالب على نية القبول وتمام كل سلومول، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيت الطيبين الطاهرين، وإلى أصحاب رسول أجمعين، وإلى حضرة الأرواح والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين، ونقدم ثواب مثل ذلك إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وأموات المعلمين ومتعلمين ومن علمنا ومن دعانا إلى الله ومن أجازنا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا إلى حضرته مصنف الكتاب الروح ابن القيم الزوجية وأصوله وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين لهم بسر وبحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نوينا ما قراءة هذا الكتاب وينفعنا بأسرار وأنوار وعلومه. اللهم تقبل منا دعانا، اللهم تقبل منا نياتنا، اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali di majlis yang mubarakah ini dalam rangka untuk mengamalkan perintah dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim atau melalui majlis yang kita lakukan dan rutinkan setiap 2 minggu sekali. Pada kesempatan ini materi kita masih berkaitan dengan satu kitab yang disusun oleh Al-Alimul Allama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kitab yang membahas tentang persoalan ruh manusia. Dari mulai dia diciptakan hingga dia berakhir di alam akhirat, baik itu di akhirat yang disebut dengan keabadian surga maupun keabadian neraka jahanam. Nah, pada kitab ini banyak ulama menjadikan sebagai pegangan dan rujukan tentang apa dan bagaimana melihat dan memahami alam ruh. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini mengambil beberapa pandangan, beberapa pendapat-pendapat para ulama-ulama yang mu'tabar tentang ruh. Termasuk juga beliau berpendapat berdasarkan apa yang beliau pahami daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW yang mu'tabar. Mu'tabar artinya yang dipegangi sebagai dalil-dalil yang sehat atau lagi dalil-dalil yang kuat. Nah, dalam hal ini kita tentu ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang kepada beliau. Di antaranya yaitu dikatakan ini, apakah ruh orang-orang yang sudah mati dapat memperoleh manfaat dari usaha yang dilakukan orang-orang hidup atau tidak? Kemudian dikatakan lagi, apakah pertanyaan mungkar dan nakir hanya khusus bagi umat ini ataukah juga untuk umat yang lain? Berikut, apakah anak-anak diuji di dalam kubur mereka? Maksudnya bayi. Kemudian, apakah siksa kubur berketerusan, abadi atau terhenti? Kemudian ditanya lagi, di manakah tempat ruh sejak kematian sampai kiamat? Apakah di langit ataukah di bumi? Apakah ruh tinggal di surga dan neraka ataukah tidak? Apakah ruh dimasukkan ke dalam jasad yang bukan jasadnya yang dulu?
untuk kemudian ia diberi nikmat atau disiksa, ataukah ia berdiri sendiri? Kemudian ditanyakan lagi, apakah ruh bisa saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya di alam barzakh? Dan apakah doa munajah orang hidup kepada yang mati itu bermanfaat bagi yang telah mati, dan dalam bentuk apakah mereka menerimanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering menjadi satu pertanyaan dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga kadang-kadang kita terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh dunia internet sekarang ini. Banyak pemahaman, banyak ajaran yang sifatnya hanya memberikan kerancuan, bahkan tidak jarang juga menyesatkan. Nah, untuk itu perlu ada majelis. Majelis inilah tempat kita belajar, memahami dan mengenal agama secara utuh dari guru yang memiliki nasab dan sanad ilmu yang jelas. Sedangkan ilmu-ilmu yang kita dapati, baik itu di internet atau di media sosial, itu ilmu yang tidak bersanad. Apa itu ilmu yang tidak bersanad? Artinya ilmu yang tidak bersambung dari satu kepada satu yang lainnya. Saya kasih contoh. Dalam sebuah sabda hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku salat. Tentu semua yang hadir ini tidak pernah melihat Nabi salat. Tak seorang pun yang mengatakan bahwa saya melihat Nabi salat. Tapi kenapa Nabi mengatakan salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat? Ternyata setelah dilihat dan dirunut oleh para ulama, di zaman itu turun ayat perintah salat kepada Nabi. Aqimus salah, dirikanlah salat. Nabi tidak tahu bagaimana cara mendirikan salat. Datanglah malaikat Jibril mengajari. Setelah selesai, baru Jibril berkata, ini salat duhur namanya. Kemudian pada waktu asar, beliau datang lagi. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, ini salat asar namanya. Begitulah yang terjadi pada awal-awal perintah salat. Nah, setelah Nabi melihat dan mengikuti gerakan daripada Jibril, maka Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sahabat berdiri di belakang. Nabi takbir, Allahu Akbar. Pada awal-awal Islam mengajarkan tentang salat, itu salat belum ada yang sir dan belum ada yang zahar. Semua bersuara. Salat duhur Nabi bersuara. Salat asar Nabi bersuara. Dan didengar oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena Nabi sedang mengajarkan kepada sahabat apa yang dibaca pada waktu berdiri. Apa yang dibaca pada waktu ruku. Dan begitu seterusnya. Setelah para sahabat mengetahui, barulah Nabi mengajarkan. Yang ini tidak boleh ada suara. Yang ini harus bersuara pada rakaat pertama dan kedua. Nah, setelah itu para sahabat melihat, oh ternyata begini salat yang diajarkan oleh Nabi. Maka setelah Nabi wafat, tabi'in melihat tidak ada lagi contoh. Maka mereka melihat bagaimana cara sahabat salat. Kemudian sahabat mengatakan, beginilah cara Nabi salat ketika beliau hidup. Tabi'in melihat, mengikuti gerakan, kemudian diajarkan lagi kepada tabi'in yang tidak berjumpa lagi dengan sahabat Nabi. Tapi mereka berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Tabi'in namanya. Begitu seterusnya sampai kepada orang-orang tua kita. Sampai kepada guru-guru kita. Jadi pada saat kita mengatakan, oh berarti begini cara sholatnya Nabi. Bisa dipahami ini? Nah, ini pula yang dikatakan oleh para ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bila kalian sholat, sholatlah sebagaimana sholatnya Nabi, bukan sholatnya sahabat, bukan sholatnya tabi'in. Bisa dipahami ini? Berikut. Mari kita mulai bertanya. Apakah orang-orang mati mengetahui ziarah dan salamnya orang hidup kepada mereka atau tidak? Orang sudah mati, kita datang ke kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan, kedamaian bagi kalian dan rahmat serta berkah Allah untuk kalian para penghuni
kubur. Dan insya Allah suatu saat nanti kami juga akan mengikuti kalian semua yang telah wafat. Inilah salam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat ketika memasuki area pekuburan. Sehingga pada saat itu ada yang bertanya, apakah mereka ini mendengar salamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innahu asma'u minkum. Sesungguhnya dia bahkan lebih tajam pendengarannya daripada kalian yang hidup. Kalian yang hidup bila ditutup telinga, kalian tidak mendengar suara. Tapi orang yang telah wafat, tidak ada yang dapat menutupi telinga mereka. Mereka mendengar. Nah oleh sebab itu, apakah arwah orang-orang mati itu bisa saling berjumpa? Dalam kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan bahwa ketika kita memasuki area tempat pemakaman, itu sebaiknya dari arah depan. Dari arah depan. Kubur menghadap ke kiblat. Jangan masuk dari arah belakang kiblat. Karena semua orang yang mati itu dihadapkan ke arah kiblat. Tidak wajar kata ulama memberi salam dari arah belakang. Jadi masuk di kubur memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahla diyar atau ya ahlal kubur. Inna insyaallah bikum lahikun. Sesudah itu kita disunahkan berputar dari arah kaki si mayit. Jadi ini mayit, ini salam, putar. Yang hidup dan yang mati semua menghadap ke kiblat. Karena kita akan berdoa. Sebaik-baik doa yaitu doa yang menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita membaca Yasin, kita mendoakan yang mati, maka yang hidup membaca doa kepada yang mati mengaminkan apa yang kita baca. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nabi SAW mengatakan, Al-mayyit kal-gharik yantadiru da'watan talhaku min ibnihi au akhihi au sadiki fa idza lahikathu kanat tahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mayit, orang yang mati itu kata Nabi bagaikan orang yang tenggelam. Ia menunggu dan menanti pertolongan dari saudara-saudara yang hidup berupa secuil doa. Bila ada doa yang dipanjatkan dari anaknya, istrinya, sahabatnya, handai tolannya, maka ketahuilah kata Nabi, secuil doa yang kalian berikan kepada yang mati itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Artinya, dunia dia sudah lewati. Yang dicari hadiah di alam barzah adalah bertambahnya pahala yang tidak dikerjakan, tapi diterima sebagai bentuk pahala tambahan. Apa itu? Doa dari anaknya. Doa dari pasangan hidupnya. Doa dari orang tua. Doa dari saudara-saudara dan handai tolan. Inilah yang akan menambah nilai-nilai pahala yang memberatkan timbangan amal si mayit kelak di yaumil mahsyar kelak nanti. Berikut. Kemudian ditanyakan, apakah doa-doa yang disampaikan itu lebih disukai daripada dunia dan segala isinya? Ya, kita berikan satu ilustrasi. Ketika kita berada di dunia, kita ditanya, mana yang Anda pilih? Diberi uang tunai 500 juta campur saki-saki, atau 5 tahun sehat-sehat, tapi tidak punya apa-apa? Pilih yang mana? Ya, berarti secuil doa lebih disukai daripada dunia dan segala isinya. Di dunia kita butuh doi, di akhirat kita butuh doa. Itu perbedaannya. Maka ulama bilang, pintar-pintarlah kalian wahai umat Islam, melihat dunia dan segala isinya, dan melihat akhirat sebagai bekal untuk kalian. Bisa dipahami ini? Berikut. Kemudian dikatakan, apakah ruh orang-orang yang telah wafat itu bisa saling berkunjung? Dalam kitab ini dikatakan, Ibnu Qayyim mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, al-arwah junudun mujannada. Idza ta'arafa minha i'talafa wa idza tanakara min ikhtalafa. Roh-roh orang-orang beriman itu di alam barzah mereka saling berkelompok-kelompok sebagaimana kalian hidup di dunia. Komunitas ini berkelompok sendiri, komunitas ini berkelompok. Seperti itu pula nanti di alam barzah. Yaitu apa? Yaitu manusia akan saling mengenal, mereka akan menyatu. Bila mereka tidak saling mengenal, mereka akan tidak saling
sapa menyapa. Nah, oleh sebab itu, kemudian ditanyakan, kenapa sejak kita hidup, kuburan orang muslim itu harus berdiri sendiri. Dan kuburan orang non-muslim juga harus berdiri sendiri. Ini bukan tata kelola manajemen pekuburan, tidak. Memang aturan agama seperti itu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa letaknya alam barzah itu, yaitu berada di dekatnya tempat jasad dikebumikan. Sehingga orang yang memberi salam kepada yang wafat, itu tidak jauh daripada liang lahatnya. Maka oleh sebab itu, dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka dikeluarkan ruhnya dari jasad, maka saat itulah rohnya Allah tempatkan di barzakh. Nah, oleh sebab itu, roh yang ditempati ini adalah roh yang sedang menunggu dan menanti, yaitu hari di mana Allah akan bangkitkan kembali, akan keluarkan roh ini bersama jasad ukhrawi namanya. Sekarang ini kita pakai jasad duniawi. Ketika kita berada di alam barzakh, ada sebagian ulama mengatakan bahwa kita akan ditempatkan di jasad barzakhi namanya, atau jasad barzakhiyah, jasad alam barzakh. Sehingga ulama dalam hadis-hadis yang mereka kutip mengatakan bahwa orang-orang saleh, para nabi dan rasul, mereka masih sholat di kubur. Mereka masih berzikir, mereka masih bertasbih. Ketika ditanya, bukankah perintah syariat tidak lagi berlaku bagi kalian? Apa kata para nabi dan para rasul? Dalam hadis disebutkan, mereka berkata, kami bersyukur dan ingin menambah syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kami tempat yang indah dan penuh nikmat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam hal ini mengatakan bahwa ketika manusia kembali ke alam barzakh, mereka dikelompokkan dalam dua kelompok sebagaimana penjelasan dalam hadis-hadis. Apa dikatakan? Al-arwah muna'amah wal arwah mu'adzabah. Ada roh-roh yang tersiksa dan ada roh-roh yang diberi nikmat. Roh-roh yang tersiksa, mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Roh-roh yang diberi nikmat, mereka bisa terbang kemana saja mereka pergi. Dalam hadis itu disebutkan. Nah, pertanyaannya, dalam kitab itu dikatakan bahwa ada seorang ketika wafat, ia ditunggu dan dinanti oleh penduduk surga. Maka dikatakan, berdirilah para penduduk alam barzah, menunggu. Jadi pada waktu kita sakarat, ini kita sakarat, dalam kitab ini dikatakan, pada waktu kita sakarat, ini berita sudah sampai di alam barzah, dibawa oleh malaikat, bahwa si fulan bin fulan tidak lama lagi akan masuk ke alam barzah. Orang-orang yang mengenalnya, idza ta'arafa yaqumun, mereka berdiri. Sebagaimana kalian menyambut kedatangan tamu. Mereka berdiri, menunggu dan menanti datangnya penghuni baru. Nah, saat datang penghuni baru ini, maka mereka saling memberi salam. Nah, pada saat itulah dikatakan bahwa yang telah wafat lebih dahulu bertanya kepada yang baru datang. Dengan ucapan salam, sambil mereka mengatakan, mana kabarnya si fulan bin fulan? Bagaimana kabarnya si fulana binti fulan? Mereka bertanya kepada orang-orang yang masih hidup, bagaimana kabar mereka? Nah, orang yang baru masuk, kata ulama, itu mengatakan, kalau si fulana binti fulan, alhamdulillah, beliau sehat, bla 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 bla. Tapi bukankah si fulan yang kalian tanyakan sudah lebih dulu wafat daripada saya? Artinya, yang sudah wafat tidak tahu kalau orang yang ditanya itu sudah lebih dulu wafat. Maka apa kata penduduk alam barzah? Dalam hadis dikatakan, mereka berkata, faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fi makanin ukhra. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Sedangkan saudara kita telah Allah tempatkan di tempat yang berbeda. Artinya, kata Ibnu Qayyim, ketika ada ruh dengan amal yang buruk, maka Allah akan tempatkan di barzah, di mana dia menerima siksaan, dia menerima derita, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk keluar kemana dia mau. Sedangkan itu disebut dengan ruh al-mu'adzabah, al-arwahu mu'adzabah. Ada lagi al-arwahu muna'amah, ruh yang diberi nikmat. Mereka inilah ruhnya orang-orang saleh,
orang-orang ahlu taqwa, orang-orang yang beriman. Mereka, kata Nabi, mereka terbang bagaikan burung-burung yang berterbangan. Mereka pergi kemana saja mereka berada dan kemana saja mereka ada. Itulah yang menyebabkan orang yang berdiri tadi tidak tahu kalau sudah ada yang tersiksa. Karena mereka tidak dipertemukan di alam barzah antara ruh yang tersiksa dengan ruh yang mendapat nikmat. Makanya itu kadang-kadang kalau kita berdoa, kita mengucapkan doa begini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Sebaik-baik doa, kata ulama, adalah doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada orang lain dan orang lain tidak tahu kalau dia didoakan. Itu doa yang paling baik. Maka Sayyidina Hasan dan Hussein suatu saat mereka protes kepada ibunya, Sayyidina Fatimah binti Rasul. Karena Sayyidatuna Fatimah ini setiap kali berdoa selalu dia mendoakan tetangga. Dia mendoakan tetangga setiap saat. Sehingga Sayyidina Hasan waktu itu mendengar kenapa ibu kita ini selalu mendoakan tetangga. Maka apa kata Sayyidina Hasan kepada ibunya, "Ibu, tidakkah kami ini lebih penting daripada tetangga?" Maksudnya, torang kan anak. Mestinya kan torang. Apa kata Siti Fatimah? "Wahai anakku, dalam setiap munajah doa ibumu ini, kalian ada di hatiku. Jadi setiap aku bermunajah, maka nama kalian juga akan ikut. Tapi nama orang lain tidak. Maka kita mendoakan doa tetangga daripada mendahulukan kalian." Nah, oleh sebab itu ada ulama mengatakan begini. Ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu kalau dia didoakan, maka di tempat lain ada orang-orang saleh yang mendoakan kita. Sehingga setiap kesulitan yang kita dapati dimudahkan karena berkahnya doa orang-orang saleh. Dengan catatan kita selalu mendoakan orang. Kadang-kadang ada doa bunyinya begini. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir li dzunubi. Oke, ya Allah ampunilah dosaku. Waghfir li jari, waghfir li ashabi, waghfir li qarabati, waghfir li ahli, waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku, ampunilah dosa tetanggaku, ampunilah dosa kerabatku, ampunilah dosa ahli keluargaku, ampunilah dosa orang yang mengenalku dan orang yang tidak mengenalku, dan ampunilah dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ini doa kalau kita panjatkan setiap saat, maka kita akan mendapati pertolongan Allah melalui hati-hati orang-orang beriman dan orang-orang muslim di mana saja. Artinya di mana saja begini. Saya mendoakan orang muslim yang berbuat tidak baik terhadap kita. Kita doakan dia. Berarti membalas dengan kapas. Di tempat lain, ketika kita berada di suatu tempat, ada kesulitan yang Allah ciptakan di tempat itu. Tapi dengan perantara orang muslim lainnya, kita dimudahkan. Karena apa? Allah yang memberi cahaya hati kepada manusia. Maka kemudahan itulah yang kemudian dikatakan oleh ulama, perbanyaklah kalian mendoakan saudara-saudaramu yang beriman dan laki-laki dan perempuan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan sedikit. Apakah orang-orang di alam barzakh yang non-muslim akan ditanya seperti pertanyaan kepada orang-orang muslim, man rabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya? Ulama dalam kitab ini dikatakan bahwa mereka tidak akan ditanya seperti itu. Mereka tidak akan ditanya seperti pertanyaan yang sering kita dengar. Karena apa? Karena mereka tidak bersyahadat. Karena mereka tidak beriman kepada ajaran Nabi. Dan mereka tidak berkiblat kepada Al-Quran. Dan tidak berkiblat di waktu ibadah ke Ka'bah. Jadi pertanyaan ini tidak diajukan kepada mereka. Jadi kalau pas di alam kubur, ada dua orang meninggal. Satu muslim, satu non-muslim. Contoh di kubur Girian. Masuk sama-sama. Yang satu dapat pertanyaan, yang satu tidak. Jadi paham ini? Baru berikut. Apakah anak-anak akan ditanya dan diuji? Nah, orang-orang berbeda pendapat mengenai masalah ini menjadi dua kelompok. Yang kedua menjadi dua bagian dan para pengikutnya sebagainya. Mereka dengan riwayat Ali bin Mas'ud bahwa suatu ketika jenazah seorang anak kecil lewat di dekat Aisyah radhiyallahu taala an. Dan Aisyah pun menangis. Lalu ditanya kepadanya, "Apakah yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Aisyah radhiyallahu taala an menjawab, "Aku menangis karena anak kecil ini demi sayang kepadanya dari impitan dalam kubur." Mereka berhujah dengan riwayat dan sebagainya bahwa apabila dia mensalatkan atau seseorang bahkan yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun tetap berucap, "Wahai Allah, selamatkan dia dari siksa kubur." Artinya begini, ketika ada seorang anak yang wafat, kemudian dimatikan, Allah dimasukkan ke dalam barzakh, dia tidak akan menerima siksa apa-apa dan tidak akan menerima apa-apa. Karena dia dipersiapkan untuk menolong orang tuanya. Nah, orang tua yang dimaksud di sini adalah pertama, orang tua yang melahirkan, membesarkan, termasuk orang yang mengadopsi, yang mengangkat dia dari yatim, pelihara, besarkan sampai dia menjadi orang yang berguna. Maka orang tua ini juga akan mendapatkan bagian daripada syafaat anak tersebut di yaumil mahsyar kelak nanti. Allah itu maha adil. Kemudian dikatakan lagi, berapakah umur manusia ketika nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar? Ingat, tubuh yang ada ini tubuh duniawi namanya, atau disebut dengan jasad duniawi. Ketika Allah keluarkan ruh, maka jasad ini akan kembali ke tanah. Ruh ini akan ditempatkan di barzakh dengan jasad barzakhiyah namanya. Apa itu jasad barzakhiyah? Yaitu jasad yang siap untuk menerima nikmat kalau dia orang saleh, juga siap menerima azab ketika dia orang durhaka. Nah, di yaumil mahsyar kelak ketika manusia dibangkitkan masuk ke alam masuk ke surga atau ke neraka, itu berbeda lagi. Dalam Quran itu Allah mengatakan begini, yauma tubaddalul ardu ghairil ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari itu ketika bumi dan langit telah kami hancurkan, kami punahkan, kata Allah, maka bila kami kehendaki,
maka kami akan mengganti langit yang hilang, bumi yang punah dengan langit dan bumi yang baru, termasuk dengan segala isinya. Jadi jasad yang kita ini, yang semua ini akan berganti dengan disebut dengan jasad ukhrawi. Apa itu jasad ukhrawi? Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannata, masuk surga. Penduduk surga akan masuk ke dalam surga, jurdan wa murdan. Apa itu jurdan wa murdan? Jurdan, tidak ada lagi bulu-bulu. Bulu ketiak semua sudah tidak berbulu. Orang yang masuk ke surga tidak ada lagi tumbuh bulu-bulu. Jurdan. Wa murdan, kata Nabi. Tidak, kalau dia laki-laki tidak lagi jenggot. Artinya polos. Jurdan wa murdan. Kemudian Nabi mengatakan mukahin. Mukahin artinya dia beralis mata, bercelak, pakai cilak. Kata Nabi, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan wa murdan mukahina, yaitu orang yang tidak tidak ada bulu-bulu di badannya, tidak juga berjenggot, tapi dia bercelak. Abna'a salasin au salasa wa salasin, kata Nabi. Mereka dibangkitkan penduduk surga itu, calon-calon itu, pada umur 30 sampai 33. Jadi umur manusia itu nanti ketika masuk surga semua sama, kata Nabi. Umur 30 sampai 33. Jadi yang mati di rahim masuk ke surga umur 30-an. Yang mati 100 tahun baru meninggal dibangkitkan. Kemudian Ibnu Al-Zawjiyah mengatakan dalam kitab ini bahwa itulah umur ideal. Apa itu umur ideal? Umur 30-an adalah puncak kedewasaan, ya. Dan puncak tubuh dalam keadaan prima. Prima untuk apa? Prima untuk menerima siksa ketika dia durhaka, dan kuat untuk menerima nikmat ketika dia taat. Pada umur-umur begitu. Orang kan kalau seumur-umur 100 umpama meninggal, kau masuk ke surga umur 100, sebenarnya rasa berguna tuh nikmat-nikmat yang lain. Semuanya yang hilang. Kalau orang lagi seumur 150 baru mati, masuk ke neraka lagi, jangankan masuk neraka, kiranya tidak masuk neraka susah mati. Maka Allah kembalikan pada umur 30-an supaya menerima nikmat sempurna dan menerima azab juga sempurna. Bisa dipahami nih? Ada pertanyaan terakhir? Kalau bicara-bicara kubur-kubur, orang takut buatannya. Mereka akan menerima dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Al-Baqarah ayat 63. Apa dikatakan dalam surah Al-Baqarah? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang beriman dari kalangan muslim, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang menyembah dewa, apabila mereka percaya kepada Allah dan hari akhirat, kemudian mereka mau berbuat kebaikan, maka mereka pun berhak menerima pahala dari sisi Tuhannya. Dan mereka tidak ada ketakutan dan kesedihan. Jadi kalau mereka orang baik, Allah kasih kebaikan. Jadi dipahami ini? Karena ahlul kitab itu tidak semuanya orang jahat. Ya, nah, yang dimaksud ahli kitab di sini yaitu yang masih mengamalkan ajaranmu murni. Seperti di zaman Rasulullah ada namanya Bukhairah. Bukhairah ini seorang pendeta. Dia yang menceritakan kepada pamannya bahwa jaga baik-baik ini anak ini. Dia ini menurut dalam kitab Taurat itu bahwa dia tanda-tanda dia menjadi nabi terakhir. Sekiranya saya masih hidup di zaman dia jadi nabi, maka aku akan menjadi pembela utama bagi dia. Begitu kata Bukhairah kepada pamannya. Rasulullah ketika Rasulullah berumur 11 tahun. Jadi paham? Jadi siksaan bagi mereka, nikmat bagi mereka itu ada urusan karena mereka punya syariat sendiri. Kita orang ditanya sesuai trompe syariat. Setiap umat kata Quran akan ditanya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Jadi kalau ada pelanggaran di syariat itu, maka Allah akan hukum. Ada ketaatan, maka Allah akan beri nikmat. Bisa dipahami? Ada lagi? Melihat. Baik. Iya, mereka melihat sehingga ada sebuah hadis mengatakan begini.
Ada sebuah hadis mengatakan begini. Ini hadis Rasul mengatakan, "Man zara gabra walidayhi au ahadihima thumma yajlisu indahu faqara'a min Qur'an fastabshiru bi hatta yaguma." Itu hadis Nabi. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menziarahi kuburan ayah ibunya atau salah satu di antara keduanya, kemudian dia duduk di samping makam orang tuanya dan dia membacakan sesuatu daripada Al-Quran, kata Nabi, fastabshiru bih, maka yang punya kubur itu bergembira dengan kehadirannya itu. Hatta yaquma, kegembiraan ini berlangsung terus sampai dia berdiri dan pulang. Ketika dia kembali ke rumahnya, summa yaqul, maka orang yang didatangi tadi berkata dalam doa, kata Nabi, Allahumma hdihim kama hadaitana. Ya Allah, berilah dia yang datang kepada kami ini hidayahmu, sebagaimana kami telah mengetahui seperti apa hidayah itu. Dia yang datang tidak pernah melihat seperti apa dan bagaimana rupa malakul maut, kami sudah. Dia yang datang tidak pernah melihat dan merasakan seperti apa sakratul maut, kami sudah. Dia yang datang belum pernah melihat seperti apa sempit dan luasnya alam barzah, kami sudah. Ya Allah, janganlah engkau pertemukan ia dengan keadaan seperti kami, kecuali biar ia lebih baik daripada keadaan kami ketika masuk ke alam barzah. Itu doa orang yang mati kepada yang hidup. Jadi ada unsur saling mendoakan. Nah, kalau dia mendoakan dia tidak lihat, bagaimana caranya? Berarti dia lihat si A yang datang, si B yang datang, si C yang datang. Kemudian dia menunggu apa yang akan dilakukan oleh yang hidup. Apakah dia memberikan pahala? Makanya ada ulama mengatakan sebaik-baiknya begini. Setiap kita melakukan amal saleh apa saja, amal saleh apapun, hadiahkan dan niatkan hadiah itu kepada yang telah wafat. Apakah itu orang tua, apakah itu saudara, anak dan sebagainya. Maka kata ulama, pahala itu akan sampai kepada yang, bukan berarti berkurang, tidak. Nabi mengatakan, mandala ala khairin ajruhu kafa'ilihi la yanqusuhu syai'an minha. Barang siapa yang memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan menerima seperti apa yang orang kerjakan dan tidak dikurangi sedikit pun dari nilai-nilai tadi. Orang salat, orang niatkan, ya Allah, semoga ini menjadi ibadahku kepada engkau. Maka kalau ketika Allah memberikan nilai pahala, maka kita berkata, ya Allah, berikanlah nilai yang sama ini kepada si fulan bin fulan, si fulana binti fulan, maka itu akan sampai kepada yang. Dan ingat, Fatihah, doa yang kita hadiahkan kepada yang wafat, dia datang bukan dalam bentuk suratul Fatihah. Dia datang bukan dalam bentuk doa-doa. Tapi dalam Quran dikatakan bahwa, dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang-orang yang telah berada di alam barzah, mereka akan makan dari buah-buahan surga. Jadi setiap buah itu ada nilainya. Jadi bila amal ini kita lakukan, maka nilai itu yang akan turun kepada ahlul kubur. Semakin banyak yang kita kirimkan, semakin banyak mereka mendapatkan buah-buahan surga dan makan makanan surga. Sebagai apa itu? Sebagai rahmat Allah kepada mereka yang taat. Ada lagi? Ya. Sampai. Tidak ada yang tidak sampai. Yang tidak sampai itu tidak pernah berdoa. Yang tidak pernah sama sekali berdoa tidak sampai. Iya toh? Ada lagi? Cukup? Nah, kemudian apakah mungkin orang hidup dapat bertemu dengan orang yang wafat? Perhatikan di sini ya. Terakhir ini. Di sini dikatakan, apakah ruh orang-orang yang masih hidup dapat bertemu dengan arwah orang-orang yang telah mati? Sini dia tanya. Ya? Mari dengarkan jawabannya. Jadi ruh orang-orang yang masih hidup memang dapat bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia.
orang ini yang hidup bisa bertemu dengan ruhnya orang-orang yang meninggal dunia. Ini kata ulama. Sebagaimana ruh orang-orang yang masih hidup dapat pula bertemu dengan arwahnya orang-orang yang masih hidup. Orang kan boleh baku dapat. Tapi orang dengan yang mati, perhatikan firman Allah tentang hal itu. Quran surah Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah mewafatkan, mematikan jiwa orang ketiga matinya dan mematikan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Imam Abu Abdullah bin Mandah berkata, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim menuturkan bahwa kakekku Ahmad bin Abu Syuaibah menuturkan kepadaku, Musa bin A'yan menceritakan kepada kami dari Mutarrif, dari Ja'far bin Abdul Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Berarti itu dia sebutkan urutan perawi. Mengenai ayat tersebut di atas dia berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahwa ruh orang-orang yang masih hidup dan arwah orang-orang yang sudah mati dapat bertemu dalam mimpi. Lalu mereka saling bertanya, akan tetapi Allah menahan ruh orang-orang yang sudah mati dan dia melepaskan ruh orang-orang yang masih hidup ke tubuh mereka. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang mati di kala tidur, mimpi, berarti ruh kita bertemu itu. Kita berjumpa dengan ruh. Satu, ulama lain mengatakan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mati di dalam mimpi, itu menunjukkan kita yang hidup ada kesalahan. Contoh, orang yang sering mengirimkan doa dan fatihah kepada yang wafat, pasti susah mau dapat mimpi bertemu mereka. Tapi itu yang tidak pernah, paling sering dapat mimpi. Kenapa? Mereka ingin mengingatkan. Dari semua ngoni-ngoni ini, cuma ngana ini yang tidak pernah mendoakan pak kita. Bisa dipahami ini? Jadi kalau selama begini, tidak pernah dapat mimpi pak Fulan bin Fulan, dapat mimpi pak mama, dapat mimpi pak papa, tidak pernah. Karena orang rajin kirim doa. Tahu? Tapi kalau nyenak jarang atau nyenak sama sekali, ada orang mau jaga datang itu. DP ubah itu cuma gura kamera. Cabur rambu gurumi. Bisa dipaham? Bisa dipaham ini? Jadi bermimpi melihat orang-orang yang kita kenal semasa hidup, itu adalah perjumpaan yang Allah kehendaki. Ayatnya Quran surah Az-Zumar ayat 42. Kemudian, bagaimana dengan roh orang yang berjumpa dengan kita, dia cuma datang tidak bersuara, tidak berbicara. Cuma datang, diam. Ya tahu? Atau senyum dan sebagainya. Itu menunjukkan ekspresi seperti itu keadaan mereka ketika mereka melihat kita yang hidup. Kalau mereka senyum, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara sekian banyak kiriman, ada kiriman tertentu yang membuat mereka merasakan istimewa. Tapi ketika mereka diam, apalagi mereka murung, itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak pernah menziarahi, mendatangi mereka. Jadi paham ini? Oke, cukup. Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Di bidang kurang mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.